Konspirasi itu pijakannya adalah kebohongan. Konspirasi itu pijakannya adalah ketidakbenaran. Konspirasi itu kecenderungannya menutup kebenaran. Ada kebenaran yang ditutupi karena ketakutan. Satu bisa jadi ketakutan karena dia tidak memperoleh kekuasaan, takut dia tidak memiliki kekuatan, tidak dianggap, takut tidak diakui, takut tidak divalidasi, maka dia menutupi kebenaran. Hampir semua cerita setelah keberadaannya para rasul, hampir semuanya di penghujungnya setelah rasulnya itu sedo, itu terjadi konspirasi. Baik Nabi Soleh, Nabi Zulkifli, Nabi Ibrahim. Konkretnya kan Nabi Ibrahim juga terjadi tapi nggak begitu besar. Tapi kemudian setelah Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu terjadi konspirasi. Setelah Nabi Isa itu konspirasi besar. Kemudian setelah Nabi Sulaiman konspirasi besar. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman memiliki warisan kekayaan yang luar biasa, sehingga muncul sebuah konspirasi. Kemudian setelah Nabi Muhammad terjadi konspirasi atau tidak, saya nggak akan menyimpulkan konspirasi atau tidak, tapi dari sinilah saya akan cerita. Kalau Nabi Isa terjadi konspirasi hebat, karena setelah Nabi Isa wafat, tepatnya itu bergeser ke suatu tempat, kemudian sahabat-sahabat dekatnya itu dihabisi, dibunuh semua. Kemudian ada satu orang, dia menginginkan sebuah pengakuan dan ingin memiliki massa dan ingin mengendalikan dan menguasai massa, seperti supaya dianggap bahwa dia itu orang dekat dengan Nabi Isa, orang yang tahu persis tentang Nabi Isa, sehingga dia membuat settingan bahwa sebelum sahabatnya Nabi Isa itu dibantai atau dibunuh, didekati sedemikian rupa untuk membuat tulisan-tulisan kebijakan. Yohanes, Lukas, Matius itu didekati untuk membuat tulisan-tulisan. Setelah tulisan-tulisan itu jadi, beliau-beliau dibunuh habis, tapis. Bahkan yang respek kepada Nabi Isa pun juga dibantai. Setelah itu dia bawa bendera, kemudian karena dia telah membaca dari buku yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi Isa maksudnya, kemudian akhirnya dianggap orang yang paham tentang ajaran Nabi Isa, akhirnya dia yang ditokohkan. Walaupun ini jika dibuka juga ada unsur rentannya. Kemudian dikatakan bahwa wama mana'a an nursila bil ayati ila an katiba bihal awalun. Bahasa bebasnya begini, sesungguhnya tidak ada sama sekali tidak ada manaan nursila, sama sekali tidak ada yang menghalangi kami. Kalau kita mengatakan kami nursila, itu berarti ada keterlibatan hamba, hak kewenangan Tuhan, tapi Tuhan memiliki wakil resmi di bumi sebagai khalifatullah, khalifahnya Allah, wakil resmi Tuhan. Wakil resmi Tuhan ini mengatakan atas pijakan kebenaran bertuhan dari Tuhan bahwa sama sekali tidak ada yang menghalangi kami untuk membuka, menunjukkan keberadaan risalah kebenaran kepada umat manusia, kepada kamu, sebagai tanda-tanda keberadaan kami, sang wakil resmi Tuhan, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang pendahulu. Kalau ini umpamanya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa pelanjutnya Nabi Isa mengatakan, sekali lagi tidak ada yang menghalangi kami, ini pelanjutnya, tidak ada yang menghalangi kami untuk membuka
menunjukkan keberadaan risalah kebenaran Rasul kepada kamu sebagai tanda keberadaan kami sebagai khalifah resmi Tuhan yang ditunjuk untuk membuka risalah Rasul kepada kamu, melainkan karena tanda-tanda yang sangat jelas. Karena tanda yang sangat jelas itu proses golowentah. Karena tanda yang sangat jelas itu telah kamu pelintir, kamu distorsikan, kamu biaskan, kamu rekayasa, kamu dustai juga oleh sahabat itu. Maka dikatakan oleh pendahulu, kenapa kok sudah ada tanda bahwa ini pelanjutnya. Kemudian orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu melihat juga tanda bahwa yang melanjutkan ini, yang ditunjuk oleh Nabi Isa, yang ditunjuk oleh wasilah sebelumnya kepada wasilah yang melanjutkan, itu karena ada proses golowentah, ada proses golowentah. Jadi jauh sebelum Nabi Isa wafat itu sudah diproses atas kehendaknya Allah. Siapa jika aku nanti meninggal, Nabi Isa bilang begitu, yang melanjutkan siapa? Maka orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka ini juga sudah melakukan wama nurusil bil ayati, mereka juga sudah melakukan pengkhianatan kepada gurunya, mengkhianati gurunya dengan menolak pelanjut yang ditunjuk oleh Allah melalui gurunya dengan proses golowentah itu. Ini sangat lama, golowentah ini sangat lama. Itu yang terjadi habis-habisan. Biasanya konspirasi itu dilakukan. Bagaimana? Itu yang saya katakan bahwa hampir semua agama-agama besar itu dikembangkan setelah nabi besarnya itu Sedo, dikembangkan dalam pijakan konspirasi, kebohongan, penutupan kebenaran, menebarkan ketakutan, kemudian pengendalian dan kontrol. Cara-cara ini dilakukan dengan banyaknya membuat umpamanya buku, banyak membuat konsep-konsep kebijakan, kemudian membuat tentang rumusan-rumusan baik secara individu ataupun secara kolektif. Itu terjadi, makanya muncul hadis-hadis palsu kan gitu kan. Kemudian muncul kitab-kitab Yamani, kitab-kitab umpamanya kitab-kitab Israiliyat, hadis-hadis Israiliyat. Itu adalah bagian dari sebuah sistem konspirasi untuk menutupi kebenaran. Karena jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad wafat, yang dipersiapkan semua orang juga sudah tahu siapa yang akan melanjutkan. Sehingga orang yang fasik, orang yang munafik, dan orang yang kafir dalam pengertian tertutup, kafir dalam pengertian jumud, kafir dalam pengertian kaku dan beku, kafir karena ditutup, dikubur oleh akunya, dikubur oleh egonya, dikubur oleh ambisinya, maka menjadi makna kafir. Bukan berarti dia bukan orang Islam, bisa jadi orang Islam, akan tetapi dia kufur. Karena makna kufur itu adalah perilaku jumud, tertutup, kaku dan beku, dampak dari ambisi, berbangga-bangga, mencari pujian, mencari pengakuan, mencari viralitas hebat. Akhirnya dia bisa jadi orang Islam tapi menjadi orang yang kufur nikmat. Nah ini yang terjadi. Sehingga berita siapa yang melanjutkan ke Nabi Muhammad, siapa yang melanjutkan, padahal sangat jelas. Seandainya saya itu gudang ilmu, maka dia adalah pintunya. Kan jelas banget. Dan subjeknya kan Imam Ali.